Selamat malam Amang Inang serta saudara-saudaraku yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada malam hari ini kita sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan. Dia jaga kita sampai malam ini kita boleh bertemu mau merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, marilah duluan kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami boleh merasakan secara pribadi di keluarga kami juga bagaimana Tuhan memelihara dan menjaga. Tuhan, pada malam hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, firman yang meneguhkan, firman yang menguatkan, firman yang mengingatkan kami. Tuhan, firman-Mu sebagai suluh bagi kami. Oleh sebab itu berkati kami semua dengan Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, hamba-Mu yang akan menyampaikannya, berkati sehingga kami boleh mengerti apa kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak GKPA sebagai renungan harian bagi kita diangkat dari 1 Petrus 1 ayat 18. Demikian bunyinya, saya akan bacakan untuk kita. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak ataupun emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu dengan darah Kristus. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu dengan darah Kristus. Tema malam ini begini bunyinya. Kita sudah ditebus dengan darah Kristus, anak domba Allah. Oleh sebab itu, kuduslah kita. Ada 7 sinar yang memancar dari salib Kristus. Yang pertama, kita diampuni. Yang kedua, kita dibenarkan. Yang ketiga, kita disembuhkan. Yang keempat, kita disucikan. Yang kelima, kita dikuduskan. Yang enam, kita ditebus. Dan yang ketujuh, kita diselamatkan. Malam ini sesuai dengan teks kita akan renungkan tentang Kristus yang menebus kita. Penebusan berasal dari kata tebus. Artinya membayar hutang atau menyelesaikan transaksi hutang kita. Kita kalau datang ke tempat pegadaian, kita masukkan di sana barang yang kita gadai dan kita harus membayar harganya seberapa yang sudah ditentukan. Dan kalau kita terlambat, barang itu bukan menjadi milik kita lagi. Petrus mengingatkan kepada mereka yang sudah percaya kepada Kristus. Tetapi pada waktu itu mereka goncang imannya. Mereka diganggu oleh banyak cobaan-cobaan. Mereka masuk di dalam pergumulan dan mereka lupa bahwa mereka sudah ditebus oleh Kristus.
Petrus yang baik hati itu datang mengingatkan mereka supaya mereka mengingat bahwa mereka sudah ditebus. Pintu gadai itu sudah dibuka oleh Yesus. Bagaimana caranya? Yesus telah mati di kayu salib. Darahnya tercurah untuk menebus kita. Oleh sebab itu, firman ini juga adalah untuk kita pada malam hari ini. Kita pun tergadai di rumah gadai oleh karena dosa kita. Tetapi ada seseorang yang mau menyelamatkan. Siapa dia? Yaitu Yesus Kristus yang telah mencurahkan darahnya di salib Golgota. Dan dengan darah itulah dia membayar harga supaya kita dilepaskan dari pegadaian dan kita menjadi orang merdeka. Tetapi seperti orang-orang Kristen yang diingatkan oleh Petrus, kita juga sering demikian, Bapak Ibu. Kita lupa akan penebusan Kristus. Kita lupa bahwa kita sudah dilepaskan dari penjara dosa. Dikatakan, jangan kamu melakukan seperti waktu di kebodohanmu. Artinya, mengapa Petrus katakan demikian di 1 Petrus 1 ayat 14? Karena mereka kembali kepada yang lalu, kepada yang lampau. Mereka lupa akan tebusan itu. Mereka tetap berpesta pora. Mereka tetap menyembah berhala. Kita tahu apa arti pesta pora. Di sana ada kebencian, di sana ada dengki, menyenangkan hati sendiri. Di sana ada berjudi, di sana ada korupsi, di sana ada berzina. Petrus tetap mengingatkan, dan itu juga bagi kita semua. Penyembahan berhala bukan karena kita pergi ke gunung-gunung menyembah ilah-ilah lain, tetapi yang kita berhalakan juga di dalam dunia ini banyak. Apabila kita fokus atau tertuju kepada sesuatu hal dan melupakan penebusan Kristus, itu adalah penyembahan berhala. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, amang-inang, saudara yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus, marilah kita menanggalkan segala nafsu daging yang tidak membawa kita kepada keselamatan, yang tidak membawa kita apa arti penebusan itu di dalam hidup kita. Kita sudah ditebus. Kita diambil dari rumah gadai dosa itu. Kita menjadi orang merdeka. Memang kita masih tinggal di dalam dunia ini. Tetapi dikatakan, kuduslah kamu karena aku kudus. Kekudusan di dalam rumah tangga, kekudusan di dalam pekerjaan, kekudusan di dalam pelayanan harus kita jaga. Karena itulah yang diminta pada malam hari ini untuk kita, amang-inang dan saudara-saudaraku. Kita tidak bisa melaksanakan itu dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi ingatlah, kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, bukan dengan emas dan perak. Oleh karena itu termeterailah firman Tuhan pada malam hari ini, supaya kita menjadi kesukaan bagi Tuhan. Kita minta tolong kepada Roh Kudus yang membantu kita, yang menolong kita, supaya kita dapat melaksanakan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan itu di dalam kehidupan kami. Malam pun telah menjadi bahagian kami. Engkaulah menjaga dan memelihara kami. Sehingga kami besok kami bangun dengan ceria, sukacita daripada Tuhan.
karena kami tahu bahwa Engkau tebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami naikkan doa.